So, listen to this. About a year ago, Jadon Sancho was one of the best young player in the world. Dia benar-benar membuat Neymar mengatakan bahwa dia adalah salah satu pemain yang paling dia sukai. Pemain spesial yang mengingatkannya pada dirinya sendiri. Singkat cerita, bulan lalu tiba-tiba Paul Parker mengatakan bahwa Jadon Sancho akan menjadi transfer terburuk dalam sejarah Manchester United. It was unbelievable. Seberapa jauh dia telah jatuh dalam waktu sesingkat itu. Tetapi entah bagaimana keadaan mungkin menjadi lebih buruk. Sancho tidak dipanggil untuk bermain di Piala Dunia. Jika kalian berpikir ini tidak mempengaruhinya, let me tell you, Sancho benar-benar menutup akun Instagramnya dan postingan terakhirnya berbunyi, "Keluarga adalah akar dari semua yang saya lakukan, dan itu juga akar dari semua yang saya buat. Tetapi, apa yang terjadi dan apakah artinya semua ini?" Melihat kembali ke masa lalunya, mudah untuk menemukan jawaban. Ketika hidupnya masih tampak seperti awal dari dongeng, Jadon Sancho tinggal di London Selatan. Bagi orang asing seperti saya, tempat ini mungkin terdengar sangat biasa pada awalnya. Tetapi tidak seperti itu sebenarnya. The Guardian memperkirakan 15% sepak bola Inggris berasal dari radius 10 mil di daerah itu. Disinilah jantung sepak bola Inggris yang berdetak. Tapi ironisnya, siapapun yang tinggal di sana dapat memberitahu Anda bahwa seorang Sancho muda akan melakukan trik yang akan membuat jantung Anda berdetak kencang. Ini adalah akar yang dia bicarakan. Disinilah sebagaimana mereka menyebut bahwa dia menjadi Jadon Sancho. Disinilah dia bertemu temannya, pemain Arsenal, Reiss Nelson, ditemukan oleh Holmes Lewis yang pada usia 7 tahun membawa Jadon Sancho ke Watford. Tetapi di sana juga Sancho harus menghadapi banyak hal yang jauh lebih buruk. London Selatan bukanlah tempat teraman untuk seorang anak kecil. Bahkan bagi Jadon Sancho yang dikenal mempunyai pengaruh besar, membuat anak-anak lain untuk berlari dan berlatih. Dengan dia akhirnya harus berurusan dengan banyak hal. Hanya 2 tahun yang lalu, salah satu teman masa kecilnya ditikam sampai mati. Dia adalah anggota grup rap The Harlem Spartans, yang semuanya dekat dengan Sancho selama masa mudanya. Dan saat ini, 2 orang yang melakukan pembunuhan itu dipenjara dan 2 lainnya terbunuh. Di satu sisi, pindah ke Watford adalah hal yang memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari semua ini. Karena dia harus pindah ke sekolah berasrama di daerah tersebut agar bisa mengikuti pelatihan setiap hari. Dari saat dia tiba, dia mengatakan kepada salah satu pelatih, "Saya ingin bermain untuk Inggris dan saya ingin bermain untuk salah satu klub top Eropa. Saya ingin membuat keluarga saya bangga." Dan jika pada awalnya ini tampak seperti permintaan besar, tetapi dengan cepat mereka menyadari bahwa Sancho istimewa. Dia tidak hanya tampil, tetapi dia juga tidak pernah menyerah pada tekanan. After all, back in the cages, dia sudah merasakannya. Satu umpan melenceng dan akan ada anak lain di pinggir lapangan menunggu untuk menggantikannya. Pada usia 11 tahun, dia berhasil. Chelsea dan Arsenal sudah mengejarnya. Tetapi tetap saja, dia memutuskan untuk tinggal di Watford sedikit lebih lama agar dia bisa menikmati kehidupan yang lebih normal. No matter what, pada usia 14 tahun, dia akhirnya menyerah dan bergabung dengan Manchester City. Dengan bayaran hanya 66.000 pound yang dengan cepat terbukti murah. Sancho sangat terobsesi dengan merebut setiap penghargaan turnamen yang dia bisa, dan sementara banyak dari pemain ini berpesta sepanjang akhir pekan, dia akan pergi ke London untuk melihat keluarganya. Ironisnya, kemauan untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab inilah yang terbukti fatal bagi Sancho di sini. Terkesan dengan sikapnya,
Guardiola memanggilnya untuk sesi latihan senior setelah dia berusia 17 tahun. Meyakinkannya bahwa dia akan mendapatkan waktu bermain yang pantas dia dapatkan. Tetapi kenyataannya itu tidak pernah datang. Saat menegosiasikan perpanjangan kontraknya, masalah muncul saat mereka membahas gajinya dan tiba-tiba skuad sudah berada di penerbangan ke Amerika Serikat tanpa dia. 2 bulan sebelumnya, Sancho telah memimpin tim nasional Inggris U17 ke final Euro, terlibat dalam 10 dari 15 gol mereka, menjadi pemain terbaik turnamen dan menjadi salah satu talenta muda terbaik di dunia meski kalah di final. Tapi dia yakin dia tidak akan diberikan waktu bermain di skuad utama Manchester City. Dia memutuskan untuk meninggalkan klub dan mencari tempat lain untuk bersinar. Tempat itu adalah Dortmund. Setelah transaksi 10 juta pound, Sancho memasuki babak terbesar dalam karirnya. Dikelilingi oleh pemain seperti Götze, Reus, Pulisic, dan Alexander Isak. Sancho didatangkan dengan harapan menggantikan Ousmane Dembele yang kini hengkang ke Barcelona, bahkan mengambil nomor punggung 7. Dan setelah setengah tahun bermain dengan skuad muda mereka, dia diberikan start pertamanya untuk tim utama. Tetapi dia harus menghadapi 3 cedera selama periode itu, dan baru di musim berikutnya, dia mempunyai status world class. Awalnya dia hanya sebagai pemain pelapis, tetapi kemudian Christian Pulisic mengalami 5 cedera dalam satu musim, memaksa Sancho untuk berpindah sisi dan mengambil peran sebagai pemain sayap kanan. Dia sangat bagus bermain di sayap kanan. Bahkan setelah Christian Pulisic sudah sembuh, Sancho tetap menjadi starter. Dan sejak saat itu, dia terbang lepas landas. Di bulan Oktober, dia adalah Player of the Month. Di bulan November, dia mendapatkan debut internasionalnya bersama timnas Inggris. Dan pada bulan April, dia telah menjadi pemain termuda Bundesliga yang mencetak 10 gol. Dan pada akhir musim, meskipun Dortmund tertinggal dari Bayern, Sancho menyelesaikan musim sebagai top assist dan pemain dengan kontribusi gol terbanyak kedua, hanya kalah dengan Robert Lewandowski. Dia mencapai ini pada saat berusia 19 tahun. Dan di musim selanjutnya, dia memulai musim dengan 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 2-0 atas Bayern Munchen untuk mencuri Piala Super DFL. Sebelum break Natal, Sancho telah mencatatkan 12 gol dan 12 assist. Namun itu tidak cukup untuk memberinya penghargaan. Dia masih kalah dengan Joao Felix di penghargaan Golden Boy dan kalah dari Matthijs de Ligt di penghargaan Copa. Meskipun tidak mendapatkan penghargaan, Sancho mendapatkan hal yang lebih baik dari itu. Erling Haaland akhirnya bergabung dengan Dortmund. Inilah puzzle terakhir yang membuat catatan Sancho menjadi lebih gemilang. Penampilan Sancho dan Haaland di DFB Pokal sangat mengesankan, dengan Sancho berkontribusi pada 10 gol dalam 6 pertandingan, dan pada laga final, mereka berdua masing-masing mencetak 2 gol untuk memenangkan major trophy pertama mereka. Mereka memecahkan rekor yang bertahan selama 54 tahun, rekor Gerd Müller, yaitu pemain termuda yang berhasil mencetak 2 gol di final DFB Pokal. Namun Sancho masih belum puas dengan semua itu. Pada tahun itu, dia menjadi pemain termuda yang berhasil mencapai 50 gol di Bundesliga dan menjadi pemain tercepat dalam melakukannya, hanya dalam 99 pertandingan. Dan bukan hanya itu, dengan 17 gol dan 16 assist-nya di Bundesliga, ia menjadi orang Inggris pertama setelah Matt Le Tissier pada tahun 1995 untuk mencatatkan lebih dari 15 gol dan 15 assist. Dia telah membuktikan pada semua orang bahwa bakatnya sungguh luar biasa. Tidak ada yang dapat menyangkalnya kecuali Gareth Southgate. Dia tidak memberikan menit main yang cukup pada Sancho di Euro. Padahal sebelum Euro, Southgate menyatakan pada media bahwa pemain yang dipilih adalah berdasarkan performa pemain. Dengan gemilangnya performa Sancho, itu membuat pertanyaan besar, siapa yang lebih baik darinya? Beberapa bulan sebelum turnamen, Rashford berada dalam masa terburuk karirnya. Sterling dan Saka hanya mencetak 1 gol dalam 4 bulan. Grealish absen 12 pertandingan dalam 16 pertandingan liga terakhir bersama Villa karena cedera.
Alasan Southgate tidak memainkan Sancho hanya karena Sancho terlalu muda dan ini turnamen pertamanya. Tapi Saka lebih muda dan kurang berpengalaman juga dalam pentas internasional. Tapi Saka mendapat menit main 3 kali lebih banyak daripada Sancho. Southgate belum cukup puas membuat Sancho frustrasi. Pada laga final, Southgate memasukkan Sancho pada 1 menit terakhir perpanjangan waktu. Ini membuat dia menjadi penendang penalti Inggris tanpa pemanasan, menentukan nasib satu negara pada pundaknya, dan pada akhirnya Sancho gagal. Meski di tim nasional tidak berjalan baik baginya, itu tidak membuat minat klub besar padanya hilang, terutama Manchester United yang telah mengejarnya selama berbulan-bulan. Pada akhirnya, Sancho bergabung dengan Manchester United pada tahun 2021. Perjalanannya di Man United tidak mudah. Singkat cerita, sampai bulan Desember, dia hanya menjadi starter 2 kali dan dengan digantikannya Ole dengan Rangnick, lalu kembalinya Ronaldo ke Man United. Itu menutupi transfer 85 juta euro Sancho, seolah-olah dia telah tenggelam. Dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk kontribusi gol pertamanya. Di musim keduanya dengan Ten Hag sebagai manajer, jujur kita harus menghadapi realita. Permainan Sancho masih biasa saja dan yang paling buruk adalah ketika tim nasional Inggris mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia. Nama Jadon Sancho tidak terlihat. Tapi apa yang salah? Pertama-tama, inilah waktunya untuk menghadapi kenyataan bahwa angka yang dia buat di Dortmund tidak dapat dengan mudah direplikasi di tempat lain. Itu adalah hasil dari kecocokan yang sempurna antara bentuk permainan Sancho dan tim sekitarnya. Sederhananya adalah tim Dortmund dibangun di sekitar Sancho, dengan Haaland sebagai striker di depan, cepat dan bagus dengan kedua kakinya, yang berarti Haaland selalu siap untuk menerima umpan Sancho dan mengonversinya menjadi gol. Haaland mencetak gol dan Sancho mencatatkan assist. Dan satu lagi, jangan lupakan Rafael Guerreiro yang luar biasa memberikan support kepada permainan Sancho. Sementara di Man United, permainan tim jauh berbeda. Jarang mendapatkan support dari bek sayap. Sementara Ronaldo di depan sama sekali tidak seperti Haaland. Bahkan Bruno dan Eriksen jauh lebih pasif dalam memberikan support pada Sancho dibandingkan Bellingham dan Reus. Sancho diharapkan untuk menusuk ke kotak penalti dengan dribbling sendiri daripada bermain 1-2 dengan pemain lain, yang mana sangat berisiko kehilangan bola jika dia terus memaksakan dribble masuk ke kotak penalti lawan tanpa support pemain lain. Inilah sebabnya dia menjadi Mr. Back Pass, membuat dia terlihat seperti menghambat permainan tim. Apalagi dengan rekan setimnya dulu Erling Haaland yang pindah ke klub rival dan mengobrak-abrik Liga Primer. Itu pasti sangat menyakitkan bagi Sancho, menonton rekan lamanya tampil sangat baik sementara dia masih belum jelas permainannya. Namun setidaknya dia tampak mempunyai tekad untuk memperbaiki diri, beradaptasi dan kembali ke performa terbaiknya. Dia terlihat sedang menjalani sesi pelatihan pribadi sejak Piala Dunia dimulai.